Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, Rizky, ini kayaknya masih belum masuk semua ya. Oh iya Pak, belum masuk semua Pak. Oke, kita tunggu dulu ya. Kira-kira sampai jam berapa ya? Mungkin jam 7:15 nggak apa-apa sih Pak sebenarnya Pak. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai jam 7:15 ya.
Oke, ini udah jam 7:16, kita mulai aja ya. Iya Pak, mulai aja Pak, nggak apa-apa. Ya, sambil yang lain masuk nanti ditungguin semua. Waktunya habis buat nungguin nanti ya. Silakan untuk bisa meng-on-kan kameranya ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mungkin ini pertemuan pertama ya setelah atau mungkin sebelum puasa juga ya, sebelum Lebaran gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya buat semuanya, baik yang merayakan maupun yang tidak. Ini semua posisi di mana nih? Di kosan atau udah pada di kampung nih? Di rumah, Pak. Di rumah. Oh, jadi di kampung gitu ya, di kampungnya ya? Enggak, Pak. Saya di Bandar Lampung. Oh, rumahnya di Bandar Lampung. Oh, saya kira rumahnya di mana. Oke, ini masih belum banyak yang on ya, tolong di-on-kan ya. Kameranya. Ini pertemuan terakhir untuk kelas hidrometeorologi ya, karena memang saya nggak tahu, mungkin Pak Raham masih ada jadwal yang belum ini ya, belum selesai. Targetnya memang harusnya minggu ini selesai karena minggu depan sudah UAS. Saya dapat jadwal katanya tanggal 23 ya, jam 1 ya, kita offline ya ujiannya. Mungkin nanti saya kasih kisi-kisi lah di akhir ya, kalau waktunya cukup, supaya nanti kalian bisa ngerjain dengan baik gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada yang tambah kembali. Saya share aja ya biar ya cepat. Untuk tugasnya udah semua ya, mengumpulkan ya. Sudah Pak. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Nah, oke, udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah kelihatan ya? Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelesaikan bab terakhir ya, bab 10, mungkin bab 10 atau bab 11 ya, tentang produksi logam dengan proses elektrolisa dalam lelehan garam. Ini mungkin di bab sebelumnya, saya nggak tahu apakah kalian sudah mendapatkan untuk elektrolisa dalam larutan aqueous. Sudah dapat belum materinya? Harusnya Pak Arham itu yang menyampaikan. Sudah dapat belum? Belum? Untuk yang elektrolisa dalam aqueous sudah dapat? Belum? Kayaknya belum Pak. Belum. Lupa lagi. Kita lupa. Oke, karena begini, nanti saya tidak akan terlalu banyak dalam proses ini ya, prinsip elektrolisanya. Saya mungkin nanti lebih banyak nanti menjelaskan tentang pengenalan dalam proses produksinya gitu ya, dalam fase lelehan garam gitu. Karena untuk proses elektrolisanya ada bab sebelumnya gitu. Nanti kalau dijelasin lagi detail di sini habis nih waktunya ya. Jadi kalau memang belum, nanti tolong dipelajari ya kalau misalkan nanti masih bingung gitu ya. Tapi kalau misalkan
sudah ya bagus lah, nanti dibaca-baca lagi ya. Karena prinsip elektrolisanya kalian harus tahu dulu gitu ya, sebelum nanti ke proses yang lainnya, karena fasenya udah lain gitu. Kalau proses elektrolisa biasa kan itu di larutan aqueous gitu ya, tetapi kalau ini dalam lelehan garam dan pada temperatur tinggi. Oke, jadi untuk topik kita hari ini saya akan menjelaskan tentang paling banyak mungkin di sini ya di produksi aluminium ya, gitu ya, karena memang Indonesia sudah memiliki pabriknya gitu ya, pabrik pembuatan ingot aluminium metal ya, dan mungkin sedikit untuk produksi tentang sodium, litium, dan magnesium. Dan ini memang masih belum ada ya di Indonesia untuk membuat sodium metal, litium metal maupun magnesium metal ya. Dan ini jadi challenge gitu ya buat generasi muda berikutnya gitu, karena sodium itu sendiri maupun litium ini tren kedepannya akan menarik gitu ya, khususnya untuk teknologi baterai gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang selanjutnya adalah kita bicara sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi kita udah halo? Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Ya, jadi ini mungkin mengingatkan kembali ya tentang kondisi pengolahan aluminium ya, dari mulai biji bauksit kemudian diolah menggunakan proses Bayer gitu ya menjadi alumina, dan menggunakan proses Hall-Héroult ya, lelehan garam, elektrolisa dan lelehan garam, sehingga dapat produk logam aluminium. Ini datanya masih data 2011 ya, karena memang data-data seperti ini tidak gampang juga untuk diakses gitu ya. Biasanya di beberapa proceeding atau seminar gitu ya baru biasanya muncul. Nah, Indonesia ini mengekspor ya produksi dari hasil smelternya itu sendiri berupa ingot aluminium gitu ya, dan juga untuk konsumsi dalam negeri gitu ya. Domestiknya masih sangat sedikit ya, baru 40%-nya, ekspornya malah lebih tinggi. Artinya penyerapan industri hilir dari aluminium ini di Indonesia belum begitu banyak ya pabrik hilirnya. Dan ini sebenarnya sejak tahun 2014 ya, bahwa mineral di Indonesia itu apapun termasuk bauksit ini sudah dilarang gitu, dan segala macam, sehingga ini tidak bisa untuk kita jual lagi gitu. Sekarang mau nggak mau harus kita olah. Nah, kemudian untuk nilai tambahnya itu sendiri ya, dari mulai bauksit sampai ke aluminium ya, ini cukup tinggi peningkatannya ya, dari mulai bauksit yang hanya sekitar 10 sampai 40 dolar per ton gitu ya, bisa meningkat sampai ke 2.400 dolar per ton. Peningkatan nilai tambahnya cukup signifikan gitu ya, dan di sini kita harus orang tambang, orang metalurgis ya harus bisa gitu ya Anda memahami proses ini, sehingga nilai tambahnya untuk bangsa ini dapat kita rasakan.
Oke, ini nge-refresh kembali. Kemudian untuk produksi aluminium itu sendiri ya, di sini ada dua proses utama. Yang pertama adalah produksi aluminium dengan menggunakan atau proses primernya ya, artinya dia mengolah dari boksit gitu ya, boksit, kemudian dengan proses Bayers kita dapatkan alumina dan kita dapatkan primary aluminium ya dalam bentuk ingot gitu ya, dengan metode elektrolisa dalam lebur. Dan juga kita dapatkan produksi dari secondary aluminium ya, yaitu dari scrap gitu ya, yang di remelting gitu ya. Jadi dua proses ya, dari primary maupun secondary. Sebelumnya mungkin kita sudah sempat bahas ya gitu. Jadi di recycle ya untuk yang secondary ini. Sehingga nanti ujungnya kita dapat ingotnya kita casting di manufacturing ya, bentuknya mau apapun, mau kaleng, mau apa gitu ya. Lalu dikonsumsi dan yang nggak kepakainya di scrap, diulang lagi gitu ya, dan juga dibuang. Ini secara umum material flow dari produksi aluminium. Kemudian kita lanjut nih, pure salt electrolysis ini jadi bahasan kita hari ini. Jadi bahasa Indonesianya elektrolisa dalam lelehan garam ya. Jadi di sini kita menggunakan elektrolit ya sebagai lelehan garam ionik gitu ya. Jadi kalau elektrolisa biasa dia fasenya fase aqueous, kalau ini lelehan garam. Tapi sama-sama spesinya spesi ion gitu ya. Dimana lelehan garam ini ya temperaturnya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aqueous. Jadi digunakan untuk kita dapatkan ya metal oxide-nya yang setelah dimurnikan, seperti contohnya alumina ya, Al2O3 dari proses Bayer gitu. Kemudian dilarutkan menjadi logam Al gitu ya dalam lelehan elektrolit ya. Nah, logam ini ya, ini didapatkan di elektrolitnya di katoda, posisinya di katoda gitu ya. Tipikalnya electrowining gitu kan ya. Electrorefining ini biasanya di katoda ya. Jadi kalau dalam bentuk sel tuh ini anoda gitu ya. Ini katodanya gitu ya. Ini sedikit basis proses elektrolisa ya. Jadi kalau electrowining dia dari fase aqueousnya gitu ya, dari fase aqueousnya ini ionik metalnya ini nanti ke sini gitu ya, nempel di katoda gitu. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Kalau electrowining dia fasenya fase aqueous ya. Di sini jadi ion-ion metalnya nanti nempel di katoda. Sedangkan kalau electrorefining gitu ya. Jadi ini anoda, ini katoda, yang dimurnikannya adalah yang di anoda gitu ya. Biasanya untuk tembaga gitu ya. Kemudian Zn gitu ya. Jadi yang logamnya yang di sini. Fasenya tetap untuk medianya dia media aqueous gitu ya sebagai hantaran elektrolitnya gitu ya. Jadi nanti dimurnikan dari anodanya ke katodanya. Jadi logam yang ada di sini itu nanti berpindah gitu ya. Yang di sini mungkin impuritisnya nanti akan turun ke bawah menjadi anode slime ya. Anode slime, sedangkan
logamnya yang kita inginkan, ini akan nempel di katoda. Jadi gitu. Nah, kalau di molten metal atau di full salt electrolysis, dia modelnya nanti seperti ini. Ini gambaran simpelnya aja. Di sini ini adalah katodanya, ya. Di sini adalah anodanya. Ini saya buat beberapa. Ini anoda. Jadi berbeda posisinya ya. Ini lelehan garamnya, ini larutan elektrolitnya. Jadi nanti logamnya itu ditambah bahan baku logamnya itu ya ditambahkan dari atas gitu ya. Jadi nanti aluminanya misalkan contoh ini ditambahkan dari atas gitu ya, di sela-selanya. Nanti ada proses, kemudian nanti metalnya itu akan nempel, akan berada dalam fase liquid ya di bawah gitu ya. Metalnya, metal aluminium. Nanti di tapping, kalau udah metalnya cukup nanti di tapping gitu ya. Jadi ini kurang lebih ya gambaran perbedaan antara electrowinning, electrorefining dan juga elektrolisa dalam lelehan garam ya. Posisinya seperti ini. Kenapa modelnya seperti ini gitu ya? Karena tadi ya di sini ya digunakan untuk elemen ringan, logam ringan ya yang sangat reaktif. Kalau di termodinamika pernah belajar diagram Ellingham kan ya? Udah dapat belum diagram Ellingham? Udah dapat diagram Ellingham? Sudah, Pak. Oke. Udah ya? Udah Pak, udah dapat Pak. Oke ya, jadi ya pasti di Piro itu pasti dapat juga ya untuk kuliah termodinamika. Nah, karena logam-logam ini sangat reaktif tuh salah satunya itu dia mudah sekali teroksidasi gitu ya. Jadi ketemu udara aja dia langsung membentuk oksidanya gitu. Nah, ini untuk menghindari itu makanya diperlukan posisi bagaimana dia tidak mudah teroksidasi. Nanti di sini menggunakan elektrolit khusus gitu kan ya. Elektrolit di sini metalnya sehingga nanti logam yang sudah leleh ini ya, ini tidak teroksidasi gitu, tidak bereaksi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dia posisinya ada selalu di bawah gitu ya. Kalau misalkan dia selalu terbuka, nanti misalkan seperti ini tidak tertutup ya, terbuka ini nggak mungkin terjadi gitu. Misalkan kalau misalkan posisi proses elektrolisanya seperti electrowinning atau electrorefining misalkan contohnya, ya nggak bisa gitu ya metodenya itu. Jadi metodenya harus seperti ini sehingga nanti logamnya tidak teroksidasi, jadi terhalang oleh elektrolit. Ya, jadi ini gambaran awalnya ya, konsep awalnya tentang pulsat elektrolysis. Nanti berikutnya saya akan jelaskan lebih detail. Nah, logam apa saja sih yang memang kategori ringan gitu, yang memang sangat reaktif? Ya, aluminium, sodium, litium, magnesium, berilium, cesium, titanium, kalsium, kalium, niobidium, dan rare earth elemen ya. Jadi ini memang prosesnya nanti akan berbeda dengan logam lain karena setiap logam mempunyai karakteristik sendiri. Nah, untuk produksi aluminium ini menggunakan Hall-Héroult proses ya. Ini yang sampai saat ini masih digunakan ya, Hall-Héroult proses. Jadi sudah menjadi metode standar ya dalam memproduksi aluminium, di mana menggunakan karbon ya dalam bentuk grafit ya, karbon dalam bentuk grafit yang digunakan sebagai anoda maupun sebagai katodanya ya. Kemudian menggunakan elektrolit ya, yaitu molten kriolit ya,
sodium aluminat fluorat ya, heksafluorat ya. Jadi Na3AlF6 ya. Ini elektrolytnya menggunakan cryolate ini ya. Di mana operasi temperaturnya itu di 940 sampai 980 derajat Celcius. Artinya cukup tinggi ya dibandingkan dengan elektrolisa biasa ya. Dan di sini 8% alumina dilarutkan dalam proses elektrolit. Kemudian res alumina ini sebagai materialnya atau feednya ini ya, biasanya ditambahkan secara periodik gitu. Untuk nanti kita dapatkan logam aluminium. Di mana reaksi totalnya ya dalam selnya itu, jadi alumina bereaksi dengan karbon ya 1,5 karbon menghasilkan 2 aluminium ya, 2Al plus 1,5 gas CO2. Ini reaksi dalam sel ya, total reaksi dalam sel. Kemudian kalau reaksi di katodanya gitu ya, jadi Al3+ ya bereaksi dengan 3 elektron menggunakan menjadi Al dalam bentuk liquid ya, disebut dengan molten aluminium ya, yang terbentuk di katoda dan memiliki densitas lebih berat ya dibandingkan dengan si elektrolitnya, sehingga dia posisinya berada di bawah gitu ya. Tadi yang saya jelaskan, dia posisinya di bawah ya, ini katodanya misalnya ya, aluminiumnya di sini gitu ya, metal aluminiumnya. Saya tulis metal aja ya, karena nanti tidak hanya aluminium. Metal dan elektrolitnya dia mempunyai densitas lebih ini ya. Jadi dia posisinya di atasnya gitu ya. Ngambang. Makanya nanti pengambilannya di bawah dan ini nanti ada lubang tepinya. Kemudian untuk reaksi di anodanya, jadi anodanya tadi berbahan dasar grafit ya, karbon. Jadi karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan 4 elektron. Kemudian di sini ada reaksi karbon monoksida juga dihasilkan gitu ya, selain gas CO2 dan juga gas CO, karbon monoksida ya. Jadi karbon bereaksi dengan O2- menghasilkan gas CO plus 2 elektron. Ini reaksi-reaksi yang terjadi di anoda ya. Dan karena ini menghasilkan gas cukup berbahaya kan gitu, selain dari gas CO juga ada gas fluorine ya, yang dari bahan baku kryolitnya itu sendiri ya, ini fluor ini cukup bahaya ya gitu. Jadi biasanya di atasnya ada hoodnya gitu ya, jadi ada off gasnya yang buat nangkap si gas-gas tadi yang kebuang. Nah, ini pun reaksi ini sebenarnya cukup tidak kita harus meminimalisir, mengurangi reaksi yang terjadi di ini, karena tentu ini karbon ya, ini karbon, nanti saya jelaskan lagi. Ini karbon ya ketemu dengan oksigen di lingkungan sekitar ya, maka karbonnya kan berikatan menjadi CO2 dan CO, artinya ini akan terkikis, akan habis gitu ya, karena bereaksi dengan oksigen gitu ya. Nanti bahan bentuk gas ini maka akan berkurang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penemu dari proses Hall-Héroult ya, yaitu pertama ini masih muda nih, sama-sama masih muda gitu ya. Ini foto yang udah tuanya ini dari Hall-Héroult ya. Jadi mereka itu usia di 22 tahun, mereka menemukan teknologi proses ini gitu ya. Dan kedua orang tersebut sebenarnya berada dalam dua wilayah yang berbeda. Untuk Charles Martin Hall itu dia ada di Ohio ya, Ohio di Amerika. Sedangkan Hall-Héroult ini sendiri berada di Prancis gitu ya, di barat daya Prancis gitu ya.
Jadi sesuatu yang memang, dan mereka sebenarnya usianya sama, hampir 22 tahun keduanya itu gitu. Ini fotonya foto yang sudah tuanya ya untuk yang Harold. Mereka masing-masing bereksperimen karena waktu itu produksi aluminium ini sangat mahal gitu ya, dan sulit gitu ya, sehingga mereka ya, masih muda ya, seumuran kalian mungkin ya. Kalian usia berapa nih? 23 ya? Tuh ada 20 tahun, Pak. Oh, 20 tahun ya, tuh 2 tahun lagi lah. Ya. Saya kira ada yang sampai udah ada 27, nggak ada ya, 27 ya. Udah 20-an lah ya. Mereka sudah di sana gitu ya, mereka sudah berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah yang ada gitu ya. Dan yang cukup menarik gitu ya, karena mereka berada dalam dua kontinen yang berbeda, yang satu di Prancis, yang satu di Amerika gitu ya. Mereka bereksperimen dan mereka mengetahui bahwa ini teknologi ini membutuhkan listrik yang cukup tinggi dan panas yang cukup tinggi tadi saya jelaskan ya, butuh listrik karena proses elektrolisasi apalagi dalam lelehan garam, artinya butuh panas. Nah, yang pertama kali mempatenkan itu sebenarnya Paul Heroult ya. Heroult ini mempunyai 6 paten gitu ya. Gitu. Ketika pas ketemu ternyata metodenya hampir sama gitu kan ya. Dan ternyata setelah di apa namanya tuh, ibaratnya karena sama-sama peneliti gitu ya. Kemudian pada saat mereka bertemu gitu ya, ternyata si Hall ini sudah makanya ini yang namanya buku catatan, nanti kalian dalam meneliti ya, ini perlu sekali yang namanya logbook itu. Dari catatan logbooknya dia ini, Hall itu, ini ternyata beda sekitar semingguan gitu. Jadi si Hall ini udah menemukan lebih dulu gitu ya dibandingkan si Heroult, tapi si Heroult yang duluan mempatenkan. Nah, karena dia punya catatan, saudaranya yang mencatat ya, kalau nggak salah saya lupa namanya itu ya, itu mencatat, dan akhirnya mereka tuh ibaratnya daripada ribut, akhirnya mereka tandem gitu ya, makanya namanya, nama prosesnya itu jadi Hall dan Heroult gitu ya. Kenapa nggak Heroult dulu? Karena si Hall dulu yang nemuin gitu. Itu ya, yang menariknya itu di situ ya. Dari cerita Hall Heroult proses ini. Sama-sama menggunakan fluoride ya, gitu ya. Nah, dengan mendapatkannya teknologi ini, mereka akhirnya buat pabrik, kemudian terpisah ya, masing-masing punya pabrik gitu ya. Sebagai co-foundernya di Pittsburgh nih yang Martin Hall, dan kemudian Heroult ini sendiri memperbesar pabriknya juga di Prancis. Artinya pada saat itu terjadi revolusi industri ya, sehingga kebutuhan aluminium ini menjadi meningkat. Nah, ini saya ada gambar di samping gitu ya. Ini gambar pesawat terbang ketika Orville Wright bersaudara gitu kan ya. Waktu saat itu mereka berpikir tentang pesawat terbang, itu mereka kesulitan dalam masalah material gitu. Karena pada saat itu material yang digunakan ini cukup berat gitu ya, propertiesnya itu, sehingga pesawat nggak bisa naik gitu kan ya. Jadi untuk engine-nya sendiri itu sangat berat gitu, karena bahannya waktu itu dari besi gitu ya, dari baja, dari besi cor gitu. Nah, akhirnya dengan adanya teknologi memurnikan aluminium ini, kemudian mereka membuat paduan aluminium gitu ya, sehingga bisa mendapatkan logam yang ringan gitu ya. Untuk blok mesin yang dari 180 pounds gitu ya, hingga akhirnya dengan menggunakan aluminium alloy gitu, dengan menambahkan beberapa elemen lain seperti tembaga, itu mendapatkan berat yang sangat ringan menjadi 20 pounds kalau tidak salah seperti itu ya. Sehingga untuk industri aerospace ini gitu ya, ini jadi berkembang gitu, sampai akhirnya di NASA pun sama gitu ya, untuk dia membuat
kapsul Orion gitu ya. Salah satunya dia menggunakan bahan baku aluminium gitu ya. Paduan aluminium yang memang sangat apa namanya tuh sangat ringan tetapi mempunyai kekuatan yang tinggi gitu ya. Dan juga dia tahan terhadap korosi. Ini sekilas tentang sejarah, dan saya yakin ya adik-adik pun bisa gitu ya untuk seperti hal sama Heldot ya, karena saat itu mereka berpikir bagaimana nih produksi aluminium gitu yang memang lebih murah gitu ya. Kalau dulu sangat mahal sekali gitu, metodenya bukan seperti ini. Nah, akhirnya menemukan dan sampai sekarang masih dipakai. Barangkali nanti ke depannya ada beberapa permasalahan yang dialami baik di industri maupun di dunia, ya nanti kalian mungkin kalau tertarik bisa jadi penemu gitu ya. Untuk paten-paten kalian bisa akses juga ya di USPTO ya, di websitenya gitu. Ada yang memang berbayar, sebenarnya berbayar sih, tapi kalian kalau bisa ini diri sedikit lah gitu, itu bisa kalian download gitu ya, USPTO, paten di luar negeri. Oke ya, kita lanjut. Nah kemudian ini flow sheet-nya seperti apa ya, jadi ini biar agak jelas ya. Jadi untuk memproduksi 1 kg aluminium ini membutuhkan paling tidak kurang lebih bahan baku 2 kg alumina ya, hasil dari proses bayar, kemudian setengah kilogram anode material ini yang nanti akan terkonsumsi gitu ya, dan kemudian 50 gram kriolit serta 15 sampai 20 kilowatt hour electric power. Ini cukup tinggi ya kebutuhan listriknya itu. Jadi di sini ini elektrodanya ya, ini anodanya ya. Kemudian ini adalah katodanya ya. Di sini ada molten electrolyte ya yang tadi saya sampaikan juga. Al2O3-nya ditambahkan ya dari atas gitu ya. Kemudian terjadi proses elektrolisa sehingga menjadi aluminium, lelehan aluminium yang berada di katoda gitu ya. Jadi ditambahkan materialnya berupa grafit karbon gitu ya, dan juga aluminium fluoride dan juga kriolit ya gitu. Kemudian untuk tembaganya, untuk anodanya sendiri ini ada batang ini apa, batang baja juga ya, atau tembaga gitu ya, untuk mengalirkan dari trafo ya, dari transformator gitu. Sini. Kemudian ketika sudah penuh ya kita tuang, kemudian kita cetak gitu ya, untuk jadi produk ingot. Gitu ya. Selain itu juga karena tadi ya ini gas berbahaya, jadi digunakan electrostatic filter, kemudian scrubbing filter sehingga akhirnya out gasnya aman. Jadi ini memang harus posisi tertutup ya. Oke, nah ini agak detail lagi. Ini kalian harus bisa juga ya, paling enggak men-sketch gambar ya, gambar dari salah satu proses sebagai contoh ini hal hydroxyl ya. Jadi ada bagian ini anodanya ya, ini anodanya ya, anoda. Kemudian ada molten aluminium cathode, ada button lining carbon. Jadi nanti saya akan jelasin di berikutnya. Kemudian ada alumina insulation-nya ya, untuk supaya panasnya nggak kebuang. Dan juga bagian-bagian lainnya gitu ya. Ini bisa kelihatan ya katodanya. Ini tipikalnya nggak terlalu banyak terkonsumsi ya, karena posisinya di bottom. Yang sering banyak terkonsumsi adalah di anodanya ini ya. Ini ada electrolyte-nya, ada refractory wall-nya untuk menjaga supaya panasnya tidak kebuang. Kemudian ada kolektor bar-nya ya, untuk nanti mengambil si aluminiumnya ya, metal shield. Kemudian ada insulasinya juga, dari bahannya biasanya refractory juga. Dan alumina cover-nya ya, Al2O3-nya di atasnya ya. Jadi memang
metal aluminium itu nggak langsung berhubungan dengan udara kecuali nanti ketika akan dicetak ya. Ini tampak sampingnya ya, molten aluminiumnya di sini gitu ya. Ada kriolit batnya di atasnya, kemudian di atasnya lagi ini nggak terlalu kelihatan ya. Harusnya ada aluminanya juga ya, ini ya supaya sebagai feednya gitu ya. Kemudian nanti dituangkan ya ke dalam ladle atau crucible ya. Kemudian ini jalur alumina supply-nya ya masuk ke tengah. Dan bagian-bagian lainnya ya, ini cukup banyak, cukup detail. Paling nggak kalian harus tahu yang tipikalnya ya, yang seperti ini kurang lebih ya. Ada karbon, ada insulating, ada steel shell, ada karbon anodnya, dan posisi-posisinya ya, antara molten metal di mana, kemudian krolitnya gitu kan ya, atau molten bed disebutnya ya, dan juga aluminanya memang di feed di atasnya ya, termasuk ada push bar-nya gitu ya. Jadi kathode itu kan harus ada sambungannya ya. Untuk dimensinya ya di 9 sampai 16 meter untuk panjangnya ya, kemudian lebarnya 3 sampai 4. Jadi memang modelnya nanti manjang gini ya ke belakang gitu ya. Si mesin itu manjang ke belakang. Dengan tingginya 1 sampai 3 meter. Jadi nggak terlalu tinggi tapi dia manjang gitu. Gitu. Kemudian ya instalasi brake dipasangkan di bawah ya untuk meminimalisir hilangnya panas ya. Jadi ini panas itu datangnya dari mana ya, dari sini gitu ya, dari proses elektrolisa di sini gitu ya. Jadi di sini menghasilkan heat dan juga reaksi dengan krolitnya gitu ya. Panasnya dapatnya dari sini. Jadi tidak ada sumber panas yang diberikan misalkan dengan membakar batu bara atau misalkan minyak tanah gitu, bukan, tapi dari panas yang dihasilkan dari proses di anoda ini gitu ya, polisa ini. Kemudian untuk ketinggian dari molten aluminiumnya ini ya, ini sampai 15 cm ya kurang lebih. Kemudian molten saltnya ini yang ngambang di atasnya itu ya, di atas lelehan aluminiumnya itu, logam aluminium ini tingginya sampai 15 sampai 20 cm. Dan karbon anodnya ini ya sebagian ini memang dicelupkan ya, artinya harus terendam gitu ya dalam larutan molten saltnya ya, bukan di molten aluminiumnya ya, tapi di molten saltnya di sininya ya. Ya di sini dia harus dicelupkan gitu. Jadi bukan di atas bukan di sini ya, tapi harus di sini ya, harus pas gitu. Nanti kalau bikin skematiknya kalian harus pas juga gitu ya. Jadi nggak asal bikin posisi karbon karena nanti berbeda. Kemudian ini penjelasan detailnya tentang struktur dari sel Hall Herold ya. Jadi ada steel atau iron pot ya dengan karbon katodnya pada di bagian bawah selnya. Di sini sebagai ada juga insulasi termalnya ya, yang digunakan adalah refraktori untuk menahan supaya panasnya tidak hilang. Saya nggak tahu, sepertinya kalian sudah mendapatkan juga ya mata kuliah terkait refraktori ya? Ada belum? Sudah Pak. Refraktori asam ya, netral gitu ya. Jadi nanti itu ya fungsinya di situ. Kemudian ya kathode covered by layer ya, lapisan dari molten aluminium ya, tadi 15 cm. Kemudian krolitnya ini yang ngapung ya di lapisan lelehan aluminiumnya kurang lebih 15 sampai 20 cm. Kemudian anoda karbonnya ya yang immerse ya, yang masuk gitu ya, partly into electric bath ya. Dan ini juga harus diatur gitu ya, jangan sampai dia nempel ke aluminium lengkapnya. Jadi nanti harus dicek gitu. Jadi posisinya dia harus berada di
berada di molten saltnya ya, bukan di molten aluminiumnya. Kemudian nanti biasanya terjadi ya frozen crust ya, jadi yang membeku ya. Jadi beberapa elektrolit ini yang ngebeku gitu karena dia kan bersentuhan langsung dengan udara ya. Ini kemudian membeku dan ini nanti harus dibuang ya. Kemudian lapisan Al2O3 foldernya membentuk pada lapisan kerasnya itu. Jadi kalau misalkan dia membentuk keras gitu kan ya, bongkahan gini, maka ya aluminiumnya juga nggak bisa turun kan gitu ya. Foldernya makanya nanti harus dibuang. Jadi jadi broken ya, to replace the Al2O3 yang mana nanti yang akan kita konsumsi menjadi logam Al. Kemudian selain dari bagian bawahnya, juga di bagian dindingnya ya, dilindungi oleh protective layer ya, dari frozen electrolyte-nya ya. Kemudian logam aluminiumnya ya, lelehan logam aluminium itu secara periodik ini di tapping dari sel. Kalau cukup dituang nanti dicetak ya. Ini struktur dari halorod, kemudian dari outgasnya ini sendiri ya, campuran dari CO2, karbon monoksida dan fluorine ditangkap menggunakan dry scrubber ya. Scrubber itu jenisnya ada banyak, kita menggunakan untuk proses ini adalah dry scrubber, dan nanti fluorine-nya ini gitu ya, ini bisa dipakai lagi gitu ya. Karena ini kan harus tertutup gitu ya, nggak boleh kebuka. Jadi ini bisa dipakai kembali untuk ini, untuk proses gitu ya. Sedangkan gas CO2 maupun CO-nya nanti ditangkap. Nah, sekarang untuk anode dan katodnya, jadi sama ya bahannya ya, anode maupun katodnya ini dari grafit. Kemudian untuk combustion dari anoda ya, ini digunakan untuk mereduksi ya. Jadi 0,4 sampai 0,5 kg karbon anode konsumsi per kilo aluminium yang dihasilkan ya. Kemudian efek dari pengotor yang ada di karbon ini seperti ada ash-nya ya, ada abu-abunya gitu ya. Ini bisa mengkontaminasi dari aluminium maupun elektrolitnya. Kemudian juga ada vanadium yang mengkatalisasi pembakaran karbon ya di udara, dan juga ada fosfor yang vanadium dan fosfor yang memang nanti akumulasi di elektrolit, dan tentu ini harus dihilangkan lah. Dan terjadi reaksi siklus reduksi dan oksidasi, dan ini tentu akan reduksi aluminium maupun reoksidasi dari aluminium, dan tentu ini akan mengurangi efisiensi dari arus ya. Ini yang terjadi di anoda dan di katoda. Kemudian untuk anoda maupun katoda itu sendiri, ini bahannya ya, basisnya adalah grafit. Tapi untuk anoda ini didapatkan dari petroleum coke ya. Petroleum coke ini atau kokas petroleum ya, kokas dari proses petroleum ini merupakan byproduct dari pemurnian minyak, dan ini digunakan biasanya sebagai anodanya ya, anoda karbon. Pembuatannya setelah dicetak ya, dibuat di kalsinasi di 1200 derajat Celcius ya, untuk menghilangkan volatilmeternya atau zat terbangnya ya. Kemudian dihaluskan, dicampur gitu ya dengan anoda sisa sebelumnya, ditambahkan tar dari batu bara ya untuk kebentuknya, sehingga nanti dibentuk anodanya ya, dengan menggunakan tekanan dan vibrasi supaya dia mampet gitu. Habis itu di bake ya, dipanggang di temperatur 1000 sampai 1200 sehingga dia nanti membentuk solid block. Kemudian biasanya ditambahkan soket dari bahan steel atau iron ya untuk
konektivitasnya. Gitu. Sedangkan untuk katodanya dia menggunakan antrasit, tipe antrasit ya, untuk bagian bawahnya ya, untuk di potlinernya. Ini gambaran contoh untuk anodanya ya. Jadi ada dua tipe, ada pre-bake dan ada Soderberg ya, atau self-baking. Jadi kalau pre-bake itu ya dia diganti aja, kalau sudah habis dia diganti gitu ya. Kalau ini habis, sudah habis. Tapi ada juga yang tipe self-baking. Jadi ketika memang ini habis, ini bisa ditambahkan karbon pasta gitu ya di frame steelnya, di mana anodanya ini terkonsumsi gitu ya. Jadi elektroda grafit ini dimasukkan di pitchnya ini, jadi nanti ditempel. Jadi si pastanya ini, karbon pastanya itu disusun. Jadi kalau habis itu bisa dipakai lagi gitu. Jadi tanpa harus nge-replace seperti yang tipe yang pre-bake ini. Nah, bagaimana cara memanaskannya, kan tetap harus dipanaskan ya tadi ya. Ya proses pemanasannya itu sama gitu. Jadi dalam proses ini kan pasti mengeluarkan panas, yang lama-lama dia akan mengeras seperti halnya ini ya proses bake. Kalau ini kan posisinya terpisah ya, menggunakan tungku sendiri ya, furnace sendiri. Kalau ini sekalian, jadi kayak di solder gitu lah, makanya bahasanya kayak Soderberg gitu, atau self baking ya. Jadi dua tipe ya untuk konfigurasi dari anoda. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan aja ya di ini ya, supaya nanti saya nggak lupa. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut tentang elektrolitnya ya, apa saja. Jadi pure kriolit ya dilelehkan di temperatur 1110. Kemudian kriolit ini mengandung Na3LF6 ini kurang lebih harus lebih dari 75% ya. Kemudian ditambahkan juga garam yang lainnya seperti kalium fluoride, aluminium fluoride juga ya di 5-15%, karena ini nanti terkonsumsi ya 0,02 kilo sampai 0,04 kg per kilogram aluminium. Juga lithium fluoride ya, atau magnesium fluoride ya 0-5%. Kemudian Al2O3 ini nanti larut ya, dissolve ya di elektrolit sebagai kompleks ion ya. Jadi AlOF2 atau Al2OF6 ya. Jadi ini reaksinya, jadi dia alumina tadi ini ya bereaksi dalam elektrolit ya, membentuk kompleks ion, menjadi kompleks ion ini, dan juga menjadi kompleks ion ini, dan menghasilkan nanti ini gas juga ya. Nah, selain itu, ini kan tadi ada penambahan Na ya, Na sendiri ya, membawa di ion Na ini sendiri ya, bertindak sebagai membawa charge ya, pembawa tegangannya ya, karena dia Na2+, Na plus elektron menghasilkan Na. Jadi ion Na-nya ini sebagai charge carrier ya untuk proses elektrolisanya. Kemudian untuk kriolitnya ini sendiri ini menjadi komponen paling utama ya dalam proses Hall-Héroult ini di sel elektrolitnya. Kemudian tinggi natural chloride ini ditemukan di Greenland ya, karena sangat jarang ya. Jadi biayanya itu cukup tinggi, sehingga ini industri aluminium itu mencoba menggantikan gitu ya
kriolit dari alam ini menjadi kriolit buatan sintetis. Sintetis ini bagaimana cara buatnya? Jadi pertama adalah umumnya dengan mereaksikan hidrogen fluoride ya dengan sodium aluminat dalam proses Bayer. Jadi hidrogen fluoride ditambahkan sodium aluminat menjadi larutan kriolit ini ya. Kemudian atau dengan mereaksikan hidrogen hidrofluorik asid ya dengan NaOH gitu ya. Ini harusnya HCl ya. HCl ya, sorry ini salah bukan H, ini HCl ya. Dengan NaOH ditambahkan dengan alumina maka dia dapatkan larutan klorit ini. Jadi ada dua proses. Selain dari proses tadi ini kemudian gas HF-nya ini ya, hidrogen fluoride ini dari reaksi di atas ini bisa dimanfaatkan untuk membuat AlF3 gitu ya. Dengan bereaksikan dengan CaF ini ya ditambahkan dengan gas H2SO4 gitu. Jadi untuk membuat AlF3 ini biasanya didapatkan HF-nya dari CaF ya gitu ya dengan asam sulfat sehingga mendapatkan hidrogen fluoride dan juga kalsium sulfat. Oke, itu untuk krolitnya. Nah kemudian tadi sudah dijelaskan ya ini tipikalnya. Nah kenapa dari 1025 tapi di operasinya itu di 940 sampai 980 derajat Celcius. Sebenarnya bisa dilihat dari diagram fasa ini ya. Ini diagram fasa krolite ya. Jadi di sini kita mendapatkan titik eutektik ya. Di sini ya, sehingga dia temperaturnya itu bisa turun gitu ya. Kalau tadi kan di 1112 ya di sini gitu ya. Nah, dengan jumlah porsi tertentu ya, makanya ini diperlukan aditif gitu ya. Ada kalsium chloride, ada aluminium fluoride gitu ya, dan lithium fluoride ini untuk menurunkan temperatur lelehnya gitu ya, sehingga nanti temperaturnya lebih rendah gitu ya. Makanya biasanya rentang temperaturnya di 940 ini bisa turun lagi 940 sampai di 980 derajat gitu. Jadi nggak di atas 1000. Karena semakin tinggi temperatur maka energi listrik yang dipakai juga semakin tinggi ya. Ini penggunaan dari krolite ya, dari diagram fasanya dengan komposisi ini ya. Elektrolit yang bagus ini harus memenuhi kriteria. Pertama adalah dia bisa melarutkan alumina ya yang tinggi, kemudian konduktivitasnya juga tinggi, konduktivitas elektrikalnya juga tinggi, kemudian memiliki melting point yang tidak terlalu jauh secara signifikan ya, terlalu tinggi dibandingkan dengan melting point aluminium. Kemudian memiliki densitasnya yang lebih rendah ya dibandingkan dengan aluminium karena dia posisinya harus di atas gitu ya. Kalau di bawah ya nanti turun gitu, logamnya yang ke atas nanti teroksidasi kembali. Gitu. Kemudian tidak bereaksi dengan aluminium maupun dengan karbon elektron. Ya artinya pemilihan elektron ini kalau misalkan dia bereaksi ya nanti mau konsumsi kan gitu. Jadi dia tidak bereaksi dengan aluminium dan juga tidak bereaksi dengan karbonnya. Yang bereaksi dengan karbon cukup oksigennya tadi ya, membentuk gas karbon dioksida maupun karbon monoksida. Dan mempunyai tegangan dekomposisi yang lebih tinggi daripada Al2O3 ya, alumina ya. Itu pemilihan kriteria dari elektrolit yang baik.
kemudian ini adalah proses dari Hall-Hérold-nya, ini secara detailnya. Jadi ion chloride membentuk hexafluoride aluminat ya, AlF6 ini, yang mana berdisosiasi membentuk tetra aluminum fluoride, kemudian sodium dan juga fluoride ya. Ini jadi terdisosiasi di lelehan garam tadi. Jadi dari bentuknya ini solid, nanti terdisosiasi dalam bentuk lelehan ya, menjadi ion Na, kemudian ion hexafluoroaluminat dan juga fluoride ya, dan tetrafluoroaluminat. Nah, alumina ini sendiri nanti dissolve ya, atau larut di konsentrasi yang rendah dengan membentuk oksifluoride ion ya, dengan rasio 2:1 dari rasio aluminium maupun rasio oksigennya. Pada konsentrasi alumina yang tinggi gitu, ini rasio ion oksifluoride itu menjadi 1:1 ya, aluminium dan oksigennya ya. Seperti terlihat di reaksi tersebut sini ya, ini bisa terbentuk pelarutan dari alumina ini. Jadi memang harus diperhatikan ya, konsumsi aluminanya itu apakah di konsentrasi tinggi maupun di konsentrasi rendah. Kemudian ini sel biasanya dioperasikan di 2-6% weight persen dari alumina ya, dari elektrolitnya. Jadi memang jumlah alumina yang ditambahkan pun harus sesuai gitu, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Jadi harus proporsional di antara rentang 2-6% ya di elektrolitnya ini. Biasanya kejenuhannya ini ya di rentang di 7-12 ya. Gitu. Tipikal operasinya di sini, tapi rentangnya di 7-12 ya. Tergantung dari komposisi dan temperatur. Kemudian lelehan aluminium logam aluminium ini di discharge ya dari AlF63 ya, dari hexaluminat pada permukaan grafit anoda gitu ya. Jadi ini reaksinya ini udah logam metal ya di anoda. Ini reaksi yang terjadi di anoda. Ya, karena ini reaksinya sebenarnya bertahap gitu ya. Kemudian oksifluoride ini sendiri, oksifluoride ini di discharge di anodanya ini membentuk AlF6 ya. AlF6 ini yang nanti bereaksi membentuk aluminium dan gas fluoride ya di katoda. Nah, kemudian tambahan dari persamaan 1 dan persamaan 2 baik di anoda maupun di katoda ini terjadi juga dissolution alumina di reaksi totalnya seperti ini ya. Al2O3 reaksi dengan karbon menghasilkan 4 Al dan 3 gas CO2. Rinciannya seperti ini ya, kalau misalkan nanti diturunkan ya membentuk dulu gas AlF6 ini ya. Kemudian bukan gas AlF6, ion AlF6 ya. Setelah itu nanti ini di katodanya ya, katoda, dan ini di anoda. Oke. Kemudian ini difusi dan transport aluminium ya di elektrolitnya. Jadi ini adalah aluminiumnya. Di sini sebenarnya ada proses batasan ya antara metal, ada proses konveksi dan juga ada proses difusi ya. Di anodanya ini nanti terjadi zona reaksinya tadi ya, zona reaksi ini ya, anodanya. Kemudian nanti di sini juga terjadi reaksi untuk reaksi yang katodanya ini.
Kemudian di anoda sendiri terjadi perpindahan gas CO2 ya, dan CO ya di sini itu. Makanya anoda ini memang harus tercelup gitu ya ke dalam larutan elektrolytnya, lelehan elektrolytnya. Nah, kemudian efek dari adiktif elektrolyt ya. Jadi selain dari elektrolyt tidak ada aditifnya. Pertama ya seperti yang sudah saya jelaskan, mengurangi temperatur ya. Temperatur lelehnya termasuk mengurangi surface tensionnya, viscosity gitu ya. Dan kemudian bisa mengurangi tekanan uapnya ya, vapornya ya, dan solubility-nya gitu. Sehingga dia bisa meningkatkan efisiensi arusnya. Contohnya ya penambahan kalium fluoride dan lithium fluoride ya. Kemudian juga mengurangi densitas dari elektrolyt ya, ini dengan penambahan AlF3 dan LiF. Kemudian meningkatkan konduktivitinya, yaitu dengan penambahan lithium fluoride. Kemudian reaction with impurity, contohnya dengan penambahan AlF3. Selanjutnya juga terjadi proses hidrolisis ya, di mana AlF3 ini menjadi Al2O3 dan gas HF yang ini nanti bisa di recycle. Kemudian reaksi dengan pengotor sodiumnya ini ya, Na2O dalam bentuk oksida ini. Najwa kalau misalkan posisi di sini dia sebagai impurities ya, sehingga dia nanti dengan direaksikan dengan aluminium fluoride ya, ini bisa menjadi cryolite. Jadi cryolite ini sendiri ya, selain kita tambahkan gitu ya, juga jadi byproduct ya dari proses aluminium smelter yang memang bisa dijual kembali gitu ya. Karena selain kita menambahkan gitu ya, tapi kita juga menghasilkan, artinya nanti bisa berlebih gitu ya. Berlebihnya itu dari mana ya? Dari adanya Na yang jadikan impurities, karena dalam produksi Bayer ini Al2O3 ini pengotornya pasti ada aja gitu ya. Salah satunya ini Na gitu. Na yang dari cryolite, juga Na yang dari pengotor dari alumina itu sendiri. Kemudian selain dari efek positifnya juga ada efek negatifnya ya dari penambahan adiktif tadi ini. Pertama adalah mengurangi solubility dari aluminanya dan electrical conductivity-nya. Jadi kalau misalkan penggunaan adiktifnya tidak pas, misalkan penambahan CAF-nya berlebih atau AlF3-nya berlebih, juga itu mengganggu proses ya. Selanjutnya meningkatkan juga surface tension-nya, viscosity dan density ya. Misalkan dengan penambahan CAF yang berlebih ataupun vapor pressure-nya ya dengan penambahan AlF3. Jadi konsentrasi adiktif ini harus dikontrol ya untuk meminimalisir efek negatifnya itu. Makanya tipikal jumlah tadi ini gitu ya, penambahan komposisi ini ya, ini memang harus dijaga gitu ya, supaya nanti faktor negatifnya ini tidak terjadi. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya, kalau memang tidak ada, nanti kalau ada silahkan ya. Oke, jadi ini untuk tipikal proses Hall Herold-nya ya. Pertama temperaturnya di 940 sampai di 980 derajat Celcius. Ini tipikal cell size-nya ya, 9 sampai 12 meter panjangnya, kemudian lebarnya 3 sampai 4, tinggi 1 sampai 1,2.
Ini untuk satu sel ya, biasanya terdiri dari banyak sel. Gitu. Ini satu sel segini, nanti biasanya ada puluhan mungkin sampai ratusan sel, tergantung kapasitasnya. Tegangan operasinya 4-5 volt, kemudian current density-nya di 10.000 ampere per meter kuadrat. Kemudian power consumption-nya di 12-17 kW per hour per kilogram aluminium ya. Di sini proses electrochemical reduction-nya 27%, activation over potential for production-nya CO maupun CO2-nya itu 17%. Kemudian resistan elektrolit-nya 39%, metalnya 8,4%, anodanya 7%, electrolyte-nya 1,5%. Jadi konsumsi ini tuh 12 sampai 17%. 12 sampai 17 kWh per kilogram AL ini ya konsumsinya ini nih besar di proses elektrolitnya ya, artinya kan ada hambatan di sini ya. Gas untuk over potensial dari CO2 juga cukup tinggi ya, 17 gitu. Sedangkan untuk proses electrochemical reduction-nya cuma 27%. Itu makanya kenapa konsumsi energi listrik cukup tinggi. Nah, hampir lebih dari atau sampai dengan gitu ya 50% dari energi yang ditambahkan di sel ini harus dibuang dalam bentuk panas ya. Artinya panas yang dihasilkan dari proses elektrolisa ini ya di anoda sendiri maupun nanti di katoda ini harus dihilangkan dalam bentuk panas ya energinya ini. Jadi energi yang terbuang dalam bentuk panas ini di sini digambarkan ya untuk di wilayah bottomnya, bawahnya itu sekitar 7%, di kolektornya ini 8%. Kemudian di sisi dinding ini 35%, di decknya 7%, di crushnya ini, di bokahnya ini 10%, di anodanya ini 25%. Jadi nanti dari panas yang terbuang ini sebenarnya kita bisa antisipasi dan kita bisa identifikasi gitu ya, supaya nanti kalau panasnya terlalu banyak yang kebuang juga itu nggak bagus gitu ya. Kemudian masalah operasi yang sering terjadi ya, pertama adalah stabilitas sel dalam proses ini yang menjaga atau melawan proses korosi dari lelehan garam, kemudian korosi di anoda yang diakibatkan dari terbentuknya gas anoda ya, yang menghasilkan gas CO2 dan monoksida gas CO. Kemudian stabilitas dari katoda ya, dalam ini bahasanya against attack ya, melawan molten metalnya ya, jadi harus dijaga juga supaya nanti katodanya ini tidak termakan gitu ya oleh molten metalnya. Kemudian kinetika yang lebih baik harus dilakukan ya di temperatur yang tinggi. Kemudian pemisahan logam dari molten saltnya dan juga menjaga heat balance-nya ya, proses cooling maupun heating. Jadi biasanya ketika sebelum tapping itu temperaturnya agak di tegangan dinaikin ya, supaya nanti panasnya nggak berkurang terlalu jauh. Kemudian juga ada yang namanya anode effect ya, atau efek anoda. Ini secara cepat meningkatkan tegangan di selnya dari 5 sampai 30 volt ya. Karena elektrolitnya doesn't wet anode, jadi dia harus membasahi ya, karena tidak basah di anodanya itu artinya tidak leleh gitu kan ya, makanya tegangannya ini harus jadi tinggi gitu ya.
Dan ini membentuk gas film ya di permukaan si anodanya. Ini yang harus dihindari. Kemudian penetrasi gas film ya dari arus ini bisa memicu sparkling ya atau api ya. Kemudian meningkatkan temperatur dari selnya itu sendiri karena tadi tegangannya tinggi ya. Kemudian juga ini bisa membentuk gas CO2 menjadi gas CO maupun CF4 menjadi atau C2F6 ya gasnya. Kemudian juga terjadi kontaminasi fluoride ya di anode dan ini harus dihindari sebenarnya. Kemudian efek anoda yang lain adalah disebabkan karena jumlah dari Al2O3 di elektrolitnya ini rendah gitu ya. Makanya jumlah Al2O3 ini mesti dijaga terus gitu ya. Nah, ini juga dihasilkan anoda efek ini dikarenakan variasi voltase dan tegangan di sel yang lain gitu dalam satu line. Gitu. Jadi tadi saya bilang satu selnya kan ukurannya tadi ya manjang gitu. Nah, biasanya ada lagi sel yang lain. Gitu. Nah, ini biasanya kan kalau tegangannya yang satu nggak bagus, ini mempengaruhi ke yang lain gitu karena sistemnya nanti sistem seri ya untuk tegangannya. Untuk jalur ini, untuk jalur sumber listriknya. Ini penjelasan tadi ya untuk pembuangan tappingnya, gitu ya. Terbentuknya bubble tadi ya di wilayah gas di permukaan anodanya ya, gitu ya. Yang ini memang pasti terjadi gitu ya. Di sini memang harus dijaga gitu. Bagaimana menghilangkan anoda efek ini ya? Pertama ya menambahkan fresh alumina ya sampai jumlahnya cukup. Kemudian diaduk ya electrolyte stirring. Dan juga gas filmnya ini harus dihancurkan ya dengan splashing AL, kemudian diganggu ya arusnya secara waktu tertentu gitu ya. Dan anoda paling bawah gitu ya, lower anode to expose non fluoride area to the bed. Jadi supaya nanti anoda yang paling bawahnya itu tidak terjadi proses fluorinasi gitu ya. Ini gambar proses anoda efek ya, kaitannya dengan nanti temperatur, di mana kita harus bisa menjaga nih proses ini itu jangan sampai terjadi. Artinya tahapan-tahapan ini jangan sampai proses terjadi ya. Jadi sebelum terjadi anode efek gitu ya, ini saat anode efeknya, kemudian setelah anode efek. Jadi paling nggak nanti bisa proses ini bisa kita lakukan gitu ya. Tanda tanyanya bisa terlihat sih sebenarnya dari kenaikan temperatur dan juga dari gas-gas yang terfilm maupun crush ya atau bongkahan-bongkahan yang terjadi. Kemudian masalah-masalah yang terjadi dalam proses Hall-Héroult ya, ini fluor in electrolytes, elektrolit ini jadi polusi ya, masalah polusi. Kemudian efisiensi arusnya ini hanya di 85 sampai ke 54% ya, karena ini biasanya terbentuk sodium metal ya selama proses elektrolisik, juga reformation Al2O3. Jadi atau disebut dengan back reaction. Jadi aluminiumnya kebentuk lagi menjadi aluminium oxide ya. Gitu, sehingga ini mempengaruhi efisiensi arus.
Kemudian aluminium terbentuk di katoda dan larut dalam larutan elektrolitnya ya. Kemudian berdifusi ke anoda, di mana ini bisa bereaksi menjadi dan ini bereaksi dengan gas CO2. Ini reaksi terbaliknya ya tadi ya, back reaction-nya. Jadi 2Al plus 3CO2 ya di anoda menghasilkan Al2O3. Jadi ini tentu akan mempengaruhi konsumsi efisiensi arus. Kemudian fosfor dan atau vanadium di karbonnya ya, atau di Al2O3-nya ini sebagai impuritisnya ya. Ini bisa mengoksidasi secara siklik ya, artinya itu dia berputar dan tentu ini akan mengurangi gitu ya, dan menurunkan efisiensi arus. Adanya pengotor ini fosfor dan vanadium harus dihindari ya. Kemudian sodium di elektrolit ini berdifusi ke katoda ya, dan bisa menghancurkannya. Dan di sini artinya Na-nya bereaksi dengan si karbonnya ya, sehingga ya lifetime di katodanya ini yang di bawah ya, itu bisa habis, bisa rusak gitu. Kemudian ini ya lingkungan kerjanya ya, ada gas floor, ada panas, kemudian juga ada medan magnet gitu ya, karena tadi ya cukup tinggi arus yang digunakannya. Kemudian juga low production per cell-nya berkurang ya, dari antara 1,2 ton per aluminium per day untuk 150 kA per sel, itu cukup tinggi. Dan di sini menimbulkan high capital cost ya untuk setiap sel produksinya. Tentu ujungnya di biaya listriknya ya, tinggi. Ini beberapa contoh ya gambar dari beberapa sumber ya untuk pabrik elektrolisis. Ini sebagai gambaran aja. Ini tampak atas ya untuk proses pabrik Hall-Héroult-nya ya, biasanya di sisi pantai ya, supaya nanti dekat dengan proses portnya untuk proses jetinya ya. Ini yang panjang ini proses elektrolisisnya ya. Ini proses anode curingnya ya, penambah memasukkan anodenya. Jadi selnya itu bisa banyak banget ya. Banyak. Kemudian ini aluminium pot lainnya ya. Jadi ini masing-masing ini ya, ini satu sel, jadi bisa banyak sekali, puluhan bahkan ratusan. Ini out gasnya ya, untuk pembuangan gasnya. Ini yang tadi itu di atasnya nih, yang ini itu di atasnya. Kemudian ini charging hovernya, ini untuk pengisian aluminanya ya. Jadi dia ngisi, ada hoppernya, ada hopper 1, hopper 2 ya, ada hopper per yang ngisi feed terus keliling gitu ya. Ini pakai kren ya, conveyor kren, jadi nanti berpindah. Kalau ini nanti stok di sini, nanti kalau misalkan kurang nanti turun nanti ada operator yang ngatur. Jadi selain dari hopper utama ini yang ngisi, juga ada hopper yang di selnya itu sendiri gitu. Jadi nggak langsung isi langsung ke bawah, nggak, jadi diatur jumlahnya itu. Kemudian ini tappingnya ya, after tappingnya ini proses tappingnya nih, proses tappingnya ya. Situ. Kemudian ini lagi ngecek ya di selnya ini anodanya ya, anodanya yang panjang. Ini lagi pas menurunkan si aluminanya nih, dia lagi cek. Kemudian ini untuk proses samplingnya, jadi diambil di kloridnya maupun di ininya ya, di bagian bawah dicek berapa kandungan komposisi dari kloridnya ini apa saja, bisa dicek di sini.
Kemudian, nah ini proses breaking the crust ya. Jadi ini kan di atas ini hopper yang buat ngisi si ini ya. Jadi kalau aluminanya tertahan, gitu kan ya, ini tentu bisa tadi ya mengurangi efisiensi ya. Makanya ini harus di break gitu ya, dirusak si crustnya ini ya. Termasuk lapisan-lapisan filmnya itu tadi ya yang terbentuk gitu, dirojok kayak ini aja sih apa? Kayak ini kan kayak slag aja sih ya, kayak slag kayak model kayak gitu ya. Jadi dia memang getas tapi dia bisa ini tampilannya ya seperti ini panas sekali. Ini proses skimming the leather, jadi karena langsung aluminium ini bertemu dengan udara ya, udara luar ini pasti akan membentuk truk juga. Ini bisa dibersihkan gitu ya, termasuk pengotor-pengotornya ya. Baru ini proses pouringnya, kecetakan ya untuk menghasilkan ingotnya. Jadi cukup besar sekali ini juga cetakan ingotnya ya. Dan ini ingot yang dilakukan rolling ya, hot rolling ya. Hot rolling ini nanti ujungnya bisa dibikin ke lembaran ya. Karena aluminiumnya sudah cukup murni, kecuali kalau misalkan nanti dilelehkan kembali tambahan additional lain jadi aluminium alloy. Prosesnya hampir sama lah dengan proses bikin baja lembaran juga gitu. Ada hot rolling, cold rolling, ada destruction dan segala macam. Oke, itu untuk aluminium. Ada pertanyaan untuk aluminium? Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke produksi sodium, litium, dan magnesium ya. Menggunakan elektrolisa garam lebur. Ini untuk proses elektrolisis di sodium ya, dia menggunakan sodium klorida ya, dan ini merupakan metode yang utama ya dalam menghasilkan produksi sodium metal ya. Dengan menggunakan electrolyte ya 20% CaCl2, kemudian 25% NaCl dan 47% barium klorida. Temperatur operasinya di 590 sampai 610 derajat ya. Ini menjaga keseimbangan antara melting point dan sodium kontennya. Ini hampir sama dengan tadi aluminium ya. Reaksi lengkapnya, overall reaction-nya seperti ini, NaCl ya, sodium chloride. Itu nanti terdisosiasi menjadi sodium liquid dan gas Cl2 ya. Ini reaksi di anodanya. Ya, Cl- menjadi Cl2 gas, hasilkan elektron, dan di katodanya Na plus elektron menjadi Na dalam bentuk liquid. Kemudian untuk typical operationnya ya di 800 kg sodium per day ya, per sel ya. Jadi sel life-nya tuh sampai 1100 sampai 1200 day ya. Kemudian untuk theoretical decomposition-nya, untuk voltage tegangan dekomposisinya ya, ini 3,4 volt. Kemudian tegangan operasinya di 6,5 sampai ke 7 volt ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan aluminium. Untuk power konsumsinya di 9 sampai 8, 9,8 sampai 10,5 kilowatt hour per kilogram sodium ya. Untuk sel current-nya 45 kA, current efisiensinya di 80 sampai 90%. Ini untuk yang sodium. Kemudian untuk ininya sel construction-nya ya, untuk diagramnya seperti ini, disebut sebagai down cell karena dia ke bawah ya, down cell ya.
Misalnya kalau tadi kan aluminium dia lebih manjang kan, ini lebih ini ke bawah. Ini selnya tampak seperti ini ya, ada grafit ya, sama ya untuk anodanya. Sini ya. Kemudian ada steel cathode-nya. Di sini ya. Katodanya menggunakan katoda baja, kemudian ada molten salt-nya. Ini ya molten salt-nya ya. Kemudian ini nih molten salt-nya dari sini, kemudian ada iron mesh diafragmanya. Ini yang menarik ada diafragmanya ya. Di bagian D-nya ini nih ya ada diafragmanya. Kemudian ada klorin dome-nya. Ini untuk menangkap gas Cl tadi ya yang terbentuk di sini. Jadi sodium cair ini dikumpulkan di katoda ya, dan akan ngapung di atas di elektrolitnya. Ya. Kemudian klorin dikumpulkan dari anode sebagai gasnya ya di sini. Ya. Dan Cl2 ini dihasilkan ya, gas Cl2 ini sebagai byproduct. Karena nanti Cl2 ini kalau misalkan kita ingin bikin HCl tinggal tambahin air aja gitu ya. Jadi Cl ini jadi byproduct ya. Ini tampak atasnya seperti ini. Kemudian ini gambar lainnya untuk proses downcell ya. Jadi ada iron screen ya atau diafragma tadi ya. Jadi ininya akan naik ke atas. Jadi katodanya di samping. Jadi nanti Na-nya masuk ke sini gitu. Na-nya masuk ke sini. Lambang nanti dapatkan liquid sodium metal ya. Dia berada di sekeliling ya karena tadi bentuk daunnya ini bulat ya di sekeliling nih. Gitu. Ini campurannya ya, molten mixture-nya NaCl sama CaCl2 gitu ya. Jadi nanti di NaCl-nya nangkep karena dari densitas sendiri metalnya ini liquid metal dia lebih rendah daripada si larutan elektrolitnya ini sendiri ya. Jadi dia akan naik ke atas. Kemudian ini catatan untuk operasi NaCl elektrolesisnya. Biasanya ya sodium dihasilkan ini mengandungkan beberapa pengatur ya seperti 1% kalsium, 0,3 CaO, 0,3 Na2O yang berada di perangkap ya di lelehan garamnya tadi ini. Kemudian ini kalsium ini membentuk solid paduan NaCa ya. Kemudian sodium ini sendiri didinginkan ya, di temperatur 120 derajat ya sampai 120 derajat, dan nanti pengotornya bisa dikeluarkan gitu ya. Kemudian direduksi ya efisiensi arusnya ini karena pertama reduction atau reduksi Ca to calcium metal ya, dan juga back reaction ya dari Cl2 gas Cl2 menjadi NaCl ya. Ini yang bisa mengurangi efisiensi arus. Kemudian ini kenapa menggunakan diafragma tadi ya, besi ini untuk mencegah back reaction gitu ya. Jadi kenapa ada tadi ada ini ya, ada diafragma ini ya, atau ini nih, atau mana tadi di sini ini nih ya, ini. Untuk mencegah back reaction. Kemudian ini sepanjang waktu nanti konsumsi energinya akan selalu meningkat, dan tentu ini akan menghilangkan ya grafit ya di anodanya ya akibat korosi maupun erosi, dan tentu ini bisa ya menambah impurities ya di lelehan karena di anoda sendiri pasti ada
impurities lainnya seperti fosfor, gitu kan ya, dan juga vanadium dan juga kalsium. Kemudian ini untuk yang lithium chloride ya, untuk ininya sama ya dengan yang lain sebenarnya prinsipnya. Dan ini untuk metalik lithium ini hanya metodenya hanya menggunakan elektrolisis ya untuk mendapatkan metalik lithium.